mengucap syukur dalam ibadah kunjungan rumah tangga kolom 1 pada saat ini bersama undangan. Saya akan mengajak kita fokus dalam layanan firman Tuhan. Bukalah Alkitab yang membawa Alkitabnya dalam Perjanjian Lama terkait dengan kegiatan kita pada saat ini. Dalam kitab Rut, saya akan mengajak kita fokus memperhatikan ayat 16 sampai 17 tanpa meninggalkan makna ayat sebelum dan sesudahnya. Biarkanlah Alkitab kita terbuka supaya pertanda hati, pikiran, seluruh keberadaan hidup kita terbuka menerima kebenaran dari Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Dalam suasana pengucapan syukur dengan keluarga kami di sini, kami datang kepada Tuhan memohon Tuhan hadir dan terus berkarya di segenap perjalanan hidup ini, khususnya ketika kami mau membaca, kami mau mendengar apa maksud rencana tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, berfirmanlah kepada kami. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Mari arahkanlah perhatian kita pada firman Tuhan dalam kitab Rut pasal 1. Saya membaca di ayat 16 sampai ayat 17. Meskipun mungkin di telinga kita itu banyak gangguan, tetapi seluruh keberadaan hidup kita fokus pada firman-Nya yang berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan ini. Kita mau selalu melakukan dalam kehidupan setiap hari. Ya. Saya mau menyapa, mana Ketut ini? Halo, ya, kekasih hati, jantung hatinya. Halo, ya. Kalau pada kesempatan sore hari ini, ya, kita yang ada, ya, tentu dengan segala sukacita, satu ungkapan syukur kepada Tuhan, karena Ketut Widiawati sudah boleh dipinang. Ya, beberapa waktu yang lalu, meskipun saya karena itu masih di Palu, ada Ibu Pendeta di sini waktu itu, ya. Ada Ibu? Oh, belum juga. Ya, maafkanlah gitu, ya. Tapi itulah dalam roda perputaran pelayanan, roda perputaran kehidupan, ya berputar terus kecuali rodanya rusak. Ya, saya berharap rodanya nih Ketut, ya, bersama siapa nama calonnya ini? Ari. Siapa? Ari. Woi, namanya mantap. Ari. Tambah wibowonya lagi. Dah. Ya. Luar biasa Ari dan Ketut. Jadi
Kalau waktu yang akan dijalani tinggal beberapa masa, ya setahun lagi ya, ya biar itu tanggal 31 Desember nanti menikah 1 Januari. Kalau tanya kapan menikah, tahun depan. Nah, karena tahunnya itu yang membedakan ya. Ketika nanti akan melangsungkan acaranya di Tator ya, Tanah Toraja. Toraja itu luas ya. Ada Makale, ada kalau ini di mana? Oh iya. Mudah-mudahan nanti kita orang ke sana ya kalau ada uang taksi nanti tuh. Iya dong. Kalau apalagi Pak Ketua Jemaat sudah senyum-senyum dia kalau kita orang diundang dapat uang transportasi. Pengen rindunya kita mau pergi di tempat di mana pelaksanaan kegiatan ini. Jangan nanti kita orang tak muncul dikira tidak mau datang. Padahal pingin sekali seperti yang kemarin di mana NTT Kupang ya. Pingin ke sana tapi apa daya ya itulah keadaannya. Tapi firman Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini saya mau sampaikan kepada bukan cuma Ari dan Ketut tetapi for orang semua, karena orang ini berada dalam situasi-situasi memang ya ada yang dari Pulau Dewata tetapi sudah lahir di Tanah Kaili, kemudian ada yang dari Tanah Toraja tapi sudah ada di Tanah Kekaili, ada juga yang dari Pulau Jawa tapi sudah menjadi putra daerah ya di Tanah Kaili, bumi Tadulaku ini. Kita perhatikan cerita Ruth dan Naomi ini adalah satu cerita yang sangat relevan hingga kini, masih punya arti untuk kehidupan orang beriman ya, termasuk kita. Betul, jangan salah nanti ada yang tidak beriman nanti di sini. Benar? Semua pasti ingin disebut sebagai orang beriman dalam kehidupan iman Kristiani khususnya. Apa terlebih ini Ari dan Ketut. Pasal 1:17 kalau kita lihat di situ, bahkan kaitkan kalau bawa Alkitabnya buka di pasal 4:10, di situ disaksikan bahwa oleh kasih, perhatikan, oleh kasih dan kesetiaan yang dinyatakan oleh Ruth kepada Naomi, itu terutama ada iman. Iman yang dimiliki itu dinyatakan sehingga dalam kehidupan ini Tuhan menjodohkan. Sehingga ada orang bilang jodoh di tangan Tuhan. Kalau kalian dua ini memahami jodoh kalian ini di tangan siapa? Hah? Iya, itu perlu dipahami ya. Jangan sampai salah paham ya toh? Kalau kalian berdua memahami seperti pemahaman yang dipahami dalam bagian firman Tuhan ini, jodoh di tangan Tuhan, maka jangan sekali-kali Ari tampeleng sama Ketut. Begitu juga Ketut, jangan sampai muncul PT angin ribut. Itu kan biasanya muncul PT angin ribut toh. Munculkanlah PT tenang dan sabar. Karena tanya ini yang suram-suram putih ini, bagaimana kehidupan mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan, tetapi ingatlah bahwa kalau punya kasih, punya kesetiaan kepada Tuhan dalam iman, maka kehidupan kalian akan menjadi satu kehidupan yang berbahagia. Seperti itu. Mari kita lihat kesaksian kitab Ruth di pasal 1. Di situ kita perhatikan, karena ada apa? Bala kelaparan menimpa negeri Yehuda, sehingga Elimelek bersama istrinya Naomi, juga kedua anaknya laki-laki. Siapa nama anaknya laki-laki yang dua orang itu? Siapa yang lulus sekolah minggu toh? Ya, coba Ketut, siapa itu? Ari.
rajin-rajin baca Alkitab. Itu. Jadi Mahlon dan Chilion terpaksa dia pergi mengungsi. Aduh kasihan. Dia mengungsi, dia tinggalkan tanah airnya Bethlehem, Yehuda, dan dia menumpang sebagai orang asing di Moab. Wow, sayang. Tujuan mereka hendak melepaskan diri dari bahaya kelaparan, namun ada bahaya lain yang sangat menyedihkan hati yang mengancam persekutuan hidup keluarga ini. Ada ungkapan bagaikan satu peribahasa, luput dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya. Jangan buaya darat ya. Itu. Jadi luput dari satu bahaya ditimpa lagi bahaya yang lain itu. Nah ternyata setelah mereka diam bersama beberapa saat, beberapa waktu lamanya, maka nasib malang menimpa keluarga ini. Kepala keluarga ialah Elimelek dan kedua anaknya laki-laki itu meninggal. Betapa sedihnya hatinya. Sedih hatiku, pasti seperti itu. Jadi kemalangan terjadi, sehingga inilah yang selalu menudungi Naomi. Ia menjadi janda sehingga tanpa anak-anak ya. Dapat dibayangkan bagaimana beratnya ya, derita yang dialami oleh Naomi. Hidupnya sebatang kara, dia diam di negeri asing, dan yang lebih menyedihkan hatinya lagi adalah menjadi beban berat bagi Naomi adalah Ruth dan Orpa, yaitu istri yang kedua anak laki-laki Naomi. Tapi bagi keluarga Allah ya, kita harus melihat di sini setiap pencobaan hidup ada maknanya. Betul? Halo, betul? Iya, setiap pencobaan ada maknanya. Naomi ditinggal oleh suami dan anak-anaknya, tetapi Allah tidak meninggalkan Naomi. Lalu beberapa waktu kemudian Naomi mendengar kabar gembira bahwa Tuhan Allah sudah menilik ya akan umatnya dengan memberi makan kepada mereka. Dan berita gembira ini segera Naomi dia berkemas. Kembali ke tanah Yehuda, tempat asalnya, tanah perjanjian Allah itu. Nah itu yang mungkin kini juga masih mengalami itu peperangan. Tapi saya tidak bicara tentang itu. Tapi saya harus bicara dari kerumah firman Tuhan ini. Perhatikan di sini. Kedua orang menantunya Ruth dan Orpa turut dalam perjalanan itu. Dan setibanya di tempat yang disebut Bethlehem, Naomi hendak berpisah dengan Ruth dan Orpa. Dia mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian dia menyuruh keduanya kembali ke Moab. Tetapi what happened? Apa yang terjadi? Hanya Orpa yang bersedia kembali ke Moab. Orpa tidak mutlak menyerahkan hidupnya kepada Allah Naomi, Allah Israel yang hidup. Ia meragukan masa depannya. Ia lebih tertarik tanah Moab. Ia lebih mencintai keluarganya daripada cinta kepada Tuhan Allahnya Naomi. Hati-hati ini ya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berbeda sekali dengan sikap Ruth. Ruth tidak mau kembali kepada ibu bapa dan negeri asalnya. Ia tidak sudi kembali lagi kepada bangsanya untuk menyembah kepada dewa-dewa orang kafir. Ia sudah mengambil satu keputusan hati, melaksanakannya dalam tindakan, kemudian dalam perbuatannya, bahwa hanya kepada Allah Israel yang hidup, yaitu Allahnya Naomi. Ruth dia rela berbakti kepada Tuhan dalam pengabdiannya kepada Tuhan, karena dialah Allah yang ia sembah, yang senantiasa menyertai memberkati. Ia menyadari bahwa sejak ia melakukan pernikahannya, ia sudah menjadi anggota keluarga Allah.
Itu. Kalau saya mau manggil di sini Bapak Ibu saudara yang sudah meninggal, kita ini adalah satu keluarga. Keluarga apa? Keluarga Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Allah itu ya. Jadi dengan demikian dalam kehidupan ini Tuhan tetap setia dalam hidup ini. Tuhan tidak meninggalkan dalam kehidupan apapun pergumulan yang dialami. Sama seperti bagaimana iman yang dimiliki oleh Ruth, dia senantiasa mau menyatakan bahwa kemanapun ia pergi, ia senantiasa tetap mau apa? Bersama dengan Tuhan. Ya? Dalam hidup ini dia katakan, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, dan Allahmu, Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Wow, ini. Ari, pegang kuat, Widiawat, jangan salah sebut ya. Ketut Mediawati ya, media ya, bukan Widya. Jadi kemanapun, dimanapun ya, kalau datang ke Masari ya pasti sama-sama ya. Mungkin datang ke Masari nanti tidak hanya berdua, sudah ada lagi bertambah, ada pasti beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu jadi apa yang dikerjakan dalam kehidupan ini ya, pekerjaan tanggung jawab. Kalau Ari kerja sehari-hari sebagai apa? Biasa, pasti kerja toh? Ya, karena cinta itu nyandak cuma baku polo, ya toh? Tidak hanya baku ciong, tetapi pasti dibutuhkan biaya dalam hidup. Tanya ini yang apa ini, sehingga saya ada apa itu muncul apa yang disebut PT angin ribut. Kalau nyandak doi, so ribut itu, ya toh? Nah, saya percaya dalam kehidupan kalian berdua, hiduplah dalam iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus. Datang ke tanah Kaini, di bumi Tadulako ini, ya sama-sama, ya pergi ke tanah Toraja Tator sama-sama, karena di sana akan dilaksanakan pernikahannya pada tanggal 12 Januari 2024 ya. Jadi ketika kalian sudah diikat dan mengikat janji, bukan satu hidup satu mati, karena ada bilang sehidup semati, itu awalan dia tidak tahu adalah artinya apa? Satu. Kemudian kalau dikatakan berarti satu hidup, satu mati. Jadi jangan sehidup semati, tetapi hendaklah kalian berdua hidup bersama, mati juga bersama ketika mengalami berbagai tantangan pergumulan. Bukan nanti minum racun bersama karena ada kasus-kasus yang terjadi toh, dan persoalan ekonomi yang ada, ya mati bersama di dalam satu rumah. Jangan, karena itu bukan kehendak Allah, tetapi kehendak iblis. Kalau saya berikan ibadah penghiburan, layanan pemakaman, saya katakan dia bukan mati di tangan Tuhan, tapi di tangan iblis. Mau saya katakan demikian? Tidak. Pasti yang hadir ini jangan meniru-niru. Kalau mau mati, lalu mati bersama gantung diri, atau mati bersama minum racun. Itu bukanlah kehendak Tuhan, tapi maunya setan, maunya iblis. Karena itu, hiduplah senantiasa seperti apa yang diimani dalam kehidupan ini, dalam kesaksian firman Tuhan, bahwa dalam hidup ini dia tidak mau meninggalkan orang yang dikasihinya. Ya? Kemanapun dia pergi, nah di situ dia akan juga pergi. Dimanapun dia bermalam, di situ juga ia bermalam. Karena dikatakan bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Jadi yang ada di gereja Toraja adalah sama dengan yang ada di gereja GPID dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan selalu menolong kita sehingga kehidupan kita semua tetap dalam pemeliharaan berkat kasih Tuhan.